Sobat Akademika, senang sekali saya Helisa dapat kembali menjumpai Anda di kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Dan pada kesempatan kali ini kami mendapat kehormatan kedatangan seorang tamu yang pada tanggal 19 Maret 2024 lalu berhasil ataupun telah dikukuhkan mendapatkan gelar profesor. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Halo. Ibu Profesor Dr. Vince Tebay Esos MSI. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat Bu? Puji Tuhan, sehat. Baik. Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat atas peraihan gelar profesor beberapa hari yang lalu. Baik, kita bincang-bincang santai saja Bu ya. Ibu mungkin bisa bercerita pada kami mengenai profil ataupun kurikulum vitae dari Ibu. Iya, terima kasih Lisa. Nama lengkap saya adalah Elizabeth Vince Tebay. Saya lahir di Paniai 23 Agustus 1969 dan oleh karena ayah saya sebagai seorang pendeta yang dipilih sebagai salah satu badan pengurus sinode di gereja King Mi di tanah Papua, akhirnya ayah saya itu membawa kami dari Nabire, Paniai, kami pindah ke Nabire waktu usia saya itu 2 tahun lebih, dan 4 tahun kami pindah lagi ke Jayapura, dan kemudian saya bersama dengan keluarga itu tinggal di Angkasa. Di Angkasa, sekarang kelurahan Angkasa ya, Jayapura Utara, kota Jayapura. Nah dari situ saya bersekolah di SD Negeri Angkasa, dan kemudian ayah saya punya kesibukan yang banyak, saudara saya yang banyak. Kemudian saya karena masa sekolah saya tiba di lingkungan Angkasa itu belum ada SD, makanya saya dipindahkan oleh ayah saya kepada temannya yang saat itu juga guru SPG, namanya Dr. Andus Siono. Itu dia kepala sekolah SPG negeri di Abipura yang sekarang gedungnya sudah diambil alih oleh FKIP Uncen. Nah, saya mengikuti keluarga tersebut dan masuk ke SD Negeri 2 di AB. Saya bersekolah di situ sampai dengan kelas 3 SD, dan kemudian saya karena kakak saya bersama saya, kakak pendeta Nelly sekarang, kami berdua bersekolah di situ, dan kakak saya itu mengalami sakit waktu itu dan harus diopname di Dok 2 kurang lebih 1 tahun ya. Dan saya merasa perlu juga menjaga adik-adik saya masih kecil, dan saya pindah ke Angkasa saat itu. Pada saat saya pindah itu 1977, sekolah kami itu baru dibuka di Angkasa, SD Negeri, SD Impres Angkasa. Dan saya bersekolah di situ. Sejalan dengan waktu, orang tua saya pindah-pindah tempat, dan banyak, maksudnya ayah saya keliling ke Papua untuk memberitakan Injil. Kemudian kami pun banyak, dan adik dari bapak saya merasa bahwa tanggung jawab itu harus dibagi. Dan adik dari bapak itu adalah guru, salah satu kepala sekolah di SD YPPGI di Tiom, saat ini Lanijaya ya. Saya dibawa ke sana kelas 4 naik kelas 5, dan saya pergi sekolah di situ. Ya, saya menyelesaikan 1 tahun lebih ya SD di sana, dan saya kembali ke Jayapura. Di Jayapura itu saya pertamanya mau mendaftar di SMP Negeri Jayapura Utara, dan di Dok 5 itu ya saya diterima di situ, tetapi oleh ayah saya, kamu harus sekolah di sekolah Katolik karena sekolah Katolik itu punya kualitas yang baik ya. Yang sejalan dengan waktu itu saya daftar di SMP Taruna Mulia, SMP YPPK Taruna Mulia, itu tepatnya di atas kantor yayasan YPPK di Argapura. Saya bersekolah di situ, dan kemudian setelah tamat SMP saya masuk SMA Katolik Taruna Dharma Kota Raja, dan selanjutnya selesai tamat
89 saya rencana mau kuliah, tetapi saya coba-coba melamar ke Freeport dan kemudian saya bekerja dulu sebentar di situ, dan setelah 90 saya mendaftar lagi, saya mau kuliah. Saya mendaftar, datang ke Jayapura, itu daftar terakhir sekali, sudah mau penutupan 1 jam lagi. Jadi saya langsung ambil formulir pendaftaran di aula waktu itu ya, masih offline ya. Saya daftar dan panitia sudah desak, waktu selesai. Tidak ada lagi formulir keluar dan saya daftar selesai, begitu pengumuman, nama saya lulus di administrasi negara di FISIP Uncen. Dan saya mulai di tahun 90 kuliah di Uncen dan selesai 95 dan 1 tahun lebih saya kerja di PT Freeport ya, dan saya kembali mulai tahun 1996 itu saya menjadi dosen tetap bulan Oktober itu di Uncen. Baik, Ibu, tadi Ibu ceritakan perjalanan Ibu. Jadi Ibu banyak merantau di luar dari kampung halaman ataupun tempat lahir Ibu. Jadi kapan pertama kali Ibu kembali lagi ke kampung halaman dan bagaimana Ibu lihat perkembangan di sana? Iya, untuk pengetahuan kampung, ya orang tua saya cukup berperan ya, karena mereka menceritakan tentang sebenarnya kami ini orang dari suku Me, yang oleh karena pekerjaan kami pindah di sini, budaya, bahasa, kami harus belajar bahasa di orang tua dan sebagainya. Dan itu hanya cerita-cerita dari orang tua. Yang sangat menarik di sini waktu saya dengan orang tua pindah, itu orang tua saya itu berusaha mengambil berbagai buku ya, buku dari kebudayaan orang Jayapura sini, supaya kami orang Me bisa belajar tentang budaya orang Jayapura. Dan waktu itu ingin saya juga mau belajar tentang orang Me. Saya pertama kali balik ke kampung itu tahun 2000. Tahun 2000 sudah ada jalan dari Nabire ke Paniai sudah dirancang, bangun di situ dan melewati itu 16 jam baru saya sampai di atas di kampung saya itu di Enarotali ya. Dan saya bisa keliling di situ bertemu dengan saudara-saudara. Yang paling menarik itu Lisa, ketika saya tiba saya pakai bahasa Me dan bahasa saya dan orang-orang semua kaget. Oh, kamu bisa berbahasa Me? Ya, saya belajar dari orang tua saya, mengenal identitas diri saya. Karena itu saya juga ingat waktu saya tiba, ada satu mama yang memperhatikan saya ketika saya sedang berbicara di situ. Dan mama ini menatap saya terus, tapi saya tidak tahu mama ini siapa. Ketika saya kembali mau ke mes, orang-orang bilang, itu kamu punya nenek. Jadi adik daripada nenek mama saya, mama saya. Jadi nenek saya sebetulnya. Kemudian saya kembali untuk mengambil dia ke tempat di mana saya tinggal, itu sangat terharu. Ya. Baik Ibu, kami pikir sesuatu yang pencapaian luar biasa walaupun sudah lama merantau keluar tapi tidak melupakan adat budaya dari tempat kelahiran. Dan Ibu bisa duduk di sini bisa dikatakan juga merupakan dorongan ataupun dukungan dari keluarga. Betul. Jadi Ibu bisa ceritakan pada kami tentang keluarga, terutama sosok dari almarhum suami Ibu. Iya. Saya memang puji Tuhan ya, diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan suami saya di satu konferensi. Saya diundang ke New York dan kami ada konferensi di sana dan saya bertemu dengan orang ini ya. Kemudian dia mendekati saya dan kami membangun hubungan, lama-lama menjadi teman dekat. Kemudian dia datang ke Papua. Saya bilang, kalau memang kamu tertarik pada saya, silakan saja datang ke Papua. Karena dia seorang antropolog, dia sangat tahu tentang budaya. Karena itu dia bilang, saya akan datang dan harus
bertemu dengan keluarga, bicara dan sebagainya. Saat itu dia datang, saya ada kerja di Cina. Jadi saya tuh dikontrak oleh namanya tuh Asia Fund International, bekerja di bagaimana merecovery manajemen kehutanannya. Dan saya waktu kerja itu teman ini datang, waktu itu masih berteman ya, namanya Profesor Daniel Trutis. Dan kemudian kami bersama-sama saling tukar informasi, dia ada di sini di Papua dan dia kembali, dia sudah menyatakan itu kepada keluarga saya. Kami tetap hubungan dan dia bilang satu kali saya datang dan membawa kau ke Amerika. Dan saya juga mengapply setelah saya S3, saya mengapply untuk bisa postdoc di Amerika. Dan puji Tuhan saya diterima di situ dan saya melaksanakan itu. Dan setelah kami menikah ya, setelah kami menikah dan saya diizinkan Tuhan setelah selesai S3 saya pergi ke Amerika itu dan saya senang beliau bisa ajak saya ke kampus, diskusi dengan koleganya di situ. Bahkan saya pernah juga bekerja sebagai seorang dosen tamu begitu untuk berdiskusi dan mengajar. Begitu Lisa. Baik, Ibu, tadi Ibu bercerita bahwa sebelum menjadi tenaga pengajar di Uncen, Ibu juga punya pengalaman kerja di PT Freeport. Iya. Apa yang membuat Ibu ingin menjadi dosen di Universitas Cendrawasih? Iya, jadi memang saya sebenarnya tidak terpikirkan, tetapi di dalam rapat dari Senat Fakultas Ilmu Sosial Politik, mereka membicarakan tentang saya. Pada saat itu ada penerimaan tenaga dosen dan nama saya juga dititipkan di dalam pembahasan mereka itu. Dan Pak Dandi Mara menelpon saya ketika itu, beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan dia menelpon dan dia bilang, apakah Vin bersedia menjadi dosen di universitas ini? Saya bilang, saya tidak berpikir panjang lagi, saya siap. Karena apa? Pada waktu itu keadaan di PT Freeport itu sedang dalam goncangan karena ada masalah besar di tahun itu. Dan saya menjawab itu, oh ini bukan. Dan saya pikir this is my call dari Tuhan. Dan saya datang, saya bilang ini pekerjaan ini memang saya harus kembali ke Uncen. Walaupun waktu saya menjadi dosen Uncen, saya menerima gaji itu 300.000 ketika saya buka. Itu hanya 10% dari gaji yang saya dapat di Freeport 3 juta. Dan itu perbedaannya sangat jauh. Tapi bukan orientasi itu. Tapi panggilan saya ada di sini. Dan saya pikir ini adalah this is my call for God. Ya. Baik, jadi panggilan dari Tuhan yang membuat Ibu berada di sini, duduk bersama-sama di sini. Baik, Prof. Vin, baik. Sebelumnya sempat melanjutkan ataupun pernah melanjutkan sekolah di IPB Jawa Barat, kemudian juga administrasi publik sekolah tinggi di Ilmu Administrasi Jakarta, juga publik Universitas Pajajaran Bandung, kemudian juga public sector di University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat. Ibu bisa ceritakan bagaimana proses ataupun sistem belajar mengajar antara di Papua, khususnya Uncen, kemudian di luar Papua dan di luar negeri? Iya, pertama sekali memang saya masuk ke prodi administrasi negara. Saya lihat dari orang itu jadi camat, kemudian jadi bupati, jadi gubernur. Itu lihat bajunya, baju putih luar biasa. Suatu ketika mana tahu saya bisa ke situ. Dan ilmu itu saya lihat, saya baca-baca dulu waktu SMA ya. Baca, administrasi publik itu, administrasi negara saat itu, mungkin bidang ini yang cocok buat saya. Dan saya masuk ke situ, saya pelajari teori-teori dan banyak hal yang saya pelajari di situ. Ini mungkin saya harus tekuni lebih ini. Dan di Uncen sendiri, nilai-nilai saya itu cukup bagus ya. Dan dosen-dosen selalu, sebagai dosen mereka memperhatikan ya. Karena nilai saat itu tidak kayak sekarang sudah ambil di portal. Tapi dulu itu dikasih di dinding ya. Di mading itu ditempel nilainya. Dan
saya puji Tuhan nilai-nilai saya itu cukup baik dan yang paling terkesan itu pada semester akhir saya punya dosen namanya Otto Wospakrik. Dia pernah kasih saya buku tentang administrasi publik, you harus baca ini, dan dia bilang kamu mengajar gantikan Bapak gitu. Dan dia memotivasi saya saat itu. Dan saya pikir saya sudah selesai, saya dapat beasiswa Lisa dari PT Freeport dan saya kembali ke Freeport. Kemudian saya rasa bahwa saya berterima kasih atas beasiswa mereka. Saya rasa belajar di Uncen itu persaingannya tidak terlalu berat. Tapi waktu saya masuk S2 di IPB, saya melihat itu anak-anak yang sekolah di S2 itu anak-anak muda yang baru selesai, jadi fresh graduate, ambil S2, begitu pintar, saya merasa, saya ini kayak tidak ada apa-apa dibanding anak-anak muda ini. Saya belajar, diskusi dan sebagainya, tapi puji Tuhan juga bisa selesai dan juga saya melanjutkan ke ilmu administrasi di Setia itu karena memang saya ingin menekuni bidang ini. Karena memang menjadi guru besar saat itu saya baca dia lagi keputusan menteri ya bahwa harus dosen tuh linear pada ilmunya kalau mau menjadi profesor di bidang itu. Dan saya setelah selesai saya dengar teman-teman saya, teman dekat seperti Profesor Elsan, mereka sudah pergi kuliah S3. Dan saya saat itu sedang bekerja di Cina. Nah, saya bilang, saya akan pulang dan saya cepat, kalian kuliah di mana? Saya daftar di UI waktu itu, biar tempat kerja saya dan saya bisa pergi ke Depok ya. Begitu, saya daftar. Sementara saya sudah daftar, tunggu hasilnya lulus. Teman saya bilang masuk ke Unpad biar ada teman-teman di sini. Saya masuk ke Unpad, ya situ banyakan dosen ya. Jadi kuliah di Unpad tuh menarik juga, dapat dosen-dosen yang luar biasa, pengajarnya luar biasa dan saya mulai menekuni administrasi, belajar dari filsafatnya, kemudian saya belajar teori-teori dan saya coba memahami satu persatu. Walaupun sulit tapi saya bisa menyelesaikan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, hampir 4 tahun ya, kurang sedikit saya sudah selesai. Ya. Baik Ibu, dari Ibu berapa kali mengenyam pendidikan, berpindah-pindah juga, ada pasti salah satu dosen yang Ibu masih ingat sampai sekarang yang mungkin punya andil besar sampai Ibu bisa ada sekarang ini. Iya, kalau di S1 itu saya bilang saya dapat teori buku-buku dari Pak Jack Ronsumre, Pak Otto Wospakrik. Ya saat itu beliau mengajar 1 tahun dan beliau kecelakaan dan sakit-sakit, tapi saya belajar dari mereka ilmu ini, ilmu dasar saya bersyukur karena dosen-dosen administrasi publik saat itu ya di S1 itu kuat mengajarkan teori dan saya mendalami itu dari Pak Jack tadi, Ibu Dr. Josephine Ohaywutun juga ikut berjasa. Saya berharap supaya dia juga bisa profesor cepat karena itu adalah dosen dan senior saya. Saya juga dapat banyak hal yang saya belajar juga dari Profesor Akbar Silo, ya itu dan banyak hal ya. Tapi tadi kalau Lisa tanya kalau saya sekolah di Amerika itu bagaimana ya, saya belum jawab. Kalau di Amerika itu memang enaknya kita bisa saling berdiskusi. Jadi yang saya belajar kan kalau kita rasa bahwa dosen itu hebat, luar biasa, kita kadang-kadang tidak menghargai pendapat mahasiswa. Kadang pendapat kita yang benar, tapi ketika waktu saya di sana tuh saya belajar ada poin bahwa mahasiswa itu memberikan banyak masukan. Dan saya bilang, oh ini pola pikir saya harus saya berubah. Saya harus mendengar dari orang karena mahasiswa itu juga punya kelebihan. Dan saya belajar di situ sampai sekarang saya ada mengajar ini, saya selalu di kelas itu metodenya berdiskusi. Nah itu yang saya dapatkan di Amerika. Diskusi saya dapat dari mahasiswa, mahasiswa dapat dari saya. Dan itu saling membantu ya. Sharing knowledge ya, itu yang harus kita terapkan. Ya. Jadi Ibu terapkan juga pada mahasiswa S1 itu saya membuat jurnal. Setiap materi yang saya kasih mereka buat jurnal seperti itu, Lisa. Ibu bisa ceritakan lebih mendetail lagi tentang Universitas
universitas ataupun tempat Ibu belajar di Universitas Wisconsin? Iya, jadi kalau belajar di luar negeri, pertama itu kita harus percaya diri. Dulu pertama sekali kan tidak percaya diri, apakah bahasa saya itu bisa diterima atau tidak. Jadi kayak saya bilang, mohon maaf karena saya ini kan bukan native speaker ya. Jadi saya bicara saja, kemudian saya coba, itu proses belajar saya yang dalam. Dan proses itu juga bukan langsung dapat itu. Saya masuk ke belajar bahasa waktu masih kuliah, bahasa Inggris di lab bahasa kita ini di Uncen, itu dulu lab yang terbaik ya. Jadi saya belajar di situ bersama teman saya Profesor Ari Molet, karena kami punya cita-cita mau sekolah luar negeri. Dan kemudian Bapak Dr. Septinusa juga. Kami belajar di situ dari sejak mahasiswa. Jadi teman-teman saya pergi libur karena orang tua saya di sini, saya tetap ada di kampus untuk belajar bahasa. Dan waktu saya di Wisconsin sedikit bisa bicara dan belajar di sana tuh, intinya belajar di sana tuh orang menghargai pendapat kita. Oh, Ibu benar, walaupun dia merasa itu mungkin kurang yakin, tapi saya mengerti apa yang Ibu maksudkan, pandangan dari lebih kepada diskusi teori dan sebagainya ya. Dan mereka mendapat sesuatu yang baru dari saya ya. Itu yang saya rasa kita harus juga bisa belajar proses menghargai pendapat orang, kemudian kita bisa kolaborasi teori yang kita dapat itu apakah bisa ditempatkan di masyarakat di mana kita layani, seperti itu. Bisa. Iya, baik Ibu. Kemudian Ibu sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak di Universitas Cendrawasih, pernah juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Papua Awaida Anigo, dan sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Suara Perempuan Indonesia. Yeah. Ibu bisa cerita sedikit tentang tiga organisasi ini? Iya, jadi pertama ketua YPAA ya, saya sendiri ketua, dan saya di yayasan ini kami punya visi lebih kepada bagaimana literasi pendidikan di tanah Papua. Dengan saya melakukan pembangunan taman baca di berbagai tempat ya. Kami sudah membuka di 5 kabupaten, dan di sana kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah ada. Kami menyumbangkan ribuan buku, dan saya senang karena kami dekatkan anak-anak itu supaya bisa membaca ya. Dan banyak dampak positif yang kami lakukan dengan yayasan ini. Kemudian kalau saya karena saya juga Ketua Pusat Studi Gender dan Anak, biasanya kami kolaborasi dengan yayasan, program yayasan dan program dari kami Pusat Studi membawa itu literasi dan membuat kampung-kampung baca, dan masyarakat bisa, khususnya anak-anak mereka bisa datang belajar di situ, dan gereja dalam hal ini biasa membantu kami untuk melancarkan kegiatan-kegiatan ini. Nanti program kami di tahun besok ini, bulan besok ini kami akan buka lagi di Biak. Ya, dan itu yang harus kami lakukan. Yang kedua itu literasi digital. Itu yang belum kami lakukan. Kami sedang berupaya di yayasan untuk bisa membuka literasi digital, karena ini sudah era IT ya. Anak-anak kita bisa mengakses itu. Baik, Ibu. Dari Ibu ini juga mendapatkan banyak penghargaan ataupun tanda jasa, dan kami coba sorot yang publisher IFRD Dubai. Iya. Ibu bisa ceritakan tentang penghargaan tersebut dan proses mendapatkannya? Iya, jadi IFRD itu adalah salah satu publisher terbesar khusus di Middle East, dan dia di East Coast Asia ya. Dia cukup besar, dan kami pernah 3 kali mengundang mereka ke Uncen untuk berkonferensi, dan mereka merasa bahwa terselenggaranya konferensi event besar itu oleh karena mungkin jasa dari saya sebagai ketua saat itu, dan ini juga sudah dipublish di Dubai, di India, dan di Penang, Malaysia.
Dan mereka sebagai respon baik mereka, kelanjutannya saya dapat penghargaan dari Universitas Penang Malaysia itu, dan bisa berkolaborasi di dalam kegiatan publish semua jurnal. Dan itu kami punya menaikkan grade penulisan dari dosen Uncen waktu itu sekitar 121 yang kami data itu bisa terpublish gitu. Jadi mereka memberikan penghargaan itu kepada saya. Guru besar Ibu mengangkat tema ataupun judul tentang pengaruh karakteristik budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Mepago, Kabupaten Nabire. Ibu kenapa mau ambil judul itu? Bisa ceritakan prosesnya? Iya, terima kasih Lisa. Pertama sekali itu karena saya melihat ya adanya sebuah fenomena di mana angka kematian ibu dan anak yang tinggi, tetapi juga kaum produktif ya itu kematiannya semakin tinggi. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan yang minim. Ini bisa dilihat data bahwa akses dari masyarakat ke tempat-tempat pustu atau puskesmas, rumah sakit itu animonya sedikit. Kemudian distribusi obat yang tidak selalu ada ketika masyarakat butuh, dan kami temukan di gudang obat di Dinas Kesehatan tuh sudah melewati masa kadaluarsa, jadi sudah expired begitu obatnya dan tidak bisa sampai, itu karena akses geografis yang susah dan sebagainya. Sehingga saya merasa bahwa saya harus meneliti hal ini. Nah itu juga sebagai orang administrasi publik tentu akan melihat dari unsur bagaimana pelayan publiknya, yaitu bicara tentang organisasi publik itu sendiri, yaitu Dinas Kesehatan. Jadi saya pertama itu penelitian di 4 wilayah ini, Kabupaten Deyai, Dogiai, Paniai, dan Nabire, karena mereka adalah orang didiami oleh suku Me. Nah itu yang menjadi alasan, Lisa. Dari itu Ibu, sekarang kita melihat Universitas Cendrawasih sekarang, apa harapan Ibu? Universitas Cendrawasih ke depannya akan seperti apa? Iya, jadi saya berharap kan kita sedang mendorong universitas kita ini menjadi universitas riset ya. Jadi memang hal-hal yang atau fenomena-fenomena yang kita lihat di lapangan, kemudian kita sebagai seorang administrasi publik ya saya mengambil persoalan bagaimana si pemberi layanan yaitu pegawai di Dinas Kesehatan supaya bisa memberikan layanan yang sesuai dengan membandingkan teori daripada Robin ini yang ada 7 dimensi. Nah, apakah dimensi-dimensi itu ikut mempengaruhi si pelayan publik, organisasi publik itu untuk menjawab fenomena tadi, sehingga tidak ada lagi bisa menurunkan angka kematian, kemudian distribusi obat itu tepat, pengobatan yang baik, akses daripada pelayanan kesehatan juga mendukung dan sebagainya. Tetapi dalam penelitian saya itu Lisa justru tidak seperti apa yang diharapkan oleh teori Robin ini. Ternyata budaya organisasi itu berbeda dengan budaya yang disampaikan oleh Robin. Sehingga saya menemukan ada 3 budaya yang saya sebut dengan budaya sekunder. Mengapa saya sebut budaya sekunder? Karena yang pertama itu kan saya katakan di dalam budaya sekunder itu adanya sistem belief. Itu sistem di mana kepercayaan orang terhadap hal-hal kekuatan, baik itu budaya yang mempengaruhi, kekuatan hubungan pribadi dengan kelompok di mana mereka hidup, kekuatan-kekuatan yang mereka miliki dengan alam dan sebagainya, itu merupakan nilai-nilai yang sudah berakar, budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan orang Me. Sehingga kalau ada nilai baru yang masuk itu agak susah.
Nah, yang kedua itu orang Mei itu memiliki sistem religi yang kuat, kepercayaan kepada Tuhan yang kuat. Nah, kami masih di suku kami itu masih ada namanya Bunani, itu adalah suku agama adat yang diyakini sebagai sebuah budaya. Itu masih melekat. Jadi kadang-kadang orang susah untuk merubah sebuah nilai baru masuk ke situ. Dan yang ketiga itu saya katakan bahwa ada pengaruh sikap dan etos kerja. Karena itu merupakan bagian dari karakteristik sekunder tadi. Etos kerja dan sikap dan etos kerja itu dipengaruhi oleh dua belief system tadi dan juga sistem religi yang kuat di suku Mei. Maka itu perlu ada kajian-kajian khusus terkait dengan tiga unsur ini, lebih kepada kajian antropologis tetapi juga kajian administrasi publik dan juga kesehatan. Baik. Baik Profin, bisa dikatakan bahwa Universitas Cendrawasih ini belum memiliki banyak profesor perempuan khususnya dari tanah Papua. Ibu, apa yang Ibu ingin sampaikan, pesan apa buat perempuan-perempuan di luar sana, khususnya perempuan Papua agar lebih semangat lagi bisa profesor seperti Ibu? Iya, terima kasih Lisa, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya sebetulnya tidak terlalu hebat, saya sebetulnya banyak sekali kekurangan. Ya, yang sempurna itu milik Tuhan. Dan saya merasa bahwa momentum pengukuhan guru besar saya itu adalah merupakan momen sejarah. Sejarah karena baru satu dari saya mewakili suku saya, suku Mei, tetapi juga suku-suku lain yang masih termarginalisasi. Kemudian saya bisa bahwa saya mau menyatakan bahwa perbedaan itu sudah tidak ada, ya, sehingga kita bisa lihat pasti di harapan saya ke sana ya Lisa, itu adalah akan ada banyak profesor yang akan muncul lebih baik dan lebih kualitasnya lebih luar biasa dari saya. Saya coba membuka pintu itu dan akan diikuti oleh berbagai perempuan Papua dan perempuan gunung lain yang mungkin termotivasi dengan ini. Dan sekaligus saya mau mengajak mereka bahwa kesempatan itu selalu terbuka, hanya saja kita butuh sebuah fokus. Bagi saya setiap orang itu punya mimpi ya. Mimpi itu harus dikerjakan. Sebagai dosen ya, saya ingin pesan kepada teman-teman yang lagi berjuang, usahakan punya tujuan yang jelas di dalam kita bekerja sebagai seorang dosen. Sebetulnya perolehan profesor saya kemarin itu juga di usia seperti ini itu terlambat ya. Jadi saya mau menghimbau kepada dosen-dosen muda, anak-anak Papua dan juga non-Papua, semua yang ada di Universitas Cendrawasih ini berjuang dengan sekuat tenaga, menaikkan kapasitas diri sebagai seorang pendidik, kemudian juga terlibat di dalam tuntutan Tridharma perguruan tinggi, pengabdian pada masyarakat, penelitian dan pendidikan tentunya. Saya menghimbau tulisan-tulisan ataupun semua pengabdian itu bisa dibukukan, dipublish. Penelitian-penelitian tentu harus dipublish, masuk ke Sinta, Scopus dan sebagainya. Karena menjadi seorang guru besar itu bukan perjuangan yang gampang. Perjuangan kita harus membuktikan bahwa kualitas kita di universitas ini sama dengan orang-orang lain yang ada di universitas lain di negara kita maupun yang ada di luar sana. Banyak sekali hal positif yang bisa dikembangkan. Teristimewa juga saya mau pesan sebagai seorang pendidik, khusus untuk anak-anakku tercinta di Universitas Cendrawasih, tetapi juga anak-anak Papua yang ada di seluruh pelosok Indonesia dan di tanah Papua yang sedang menuntut ilmu dan juga generasi muda, jangan main-main dengan waktu. Fokuskan semua semangat juangmu, belajar di bidangnya masing-masing menjadi yang terbaik. Dan
ketika kita mendapatkan yang terbaik, pasti kita bisa mengaktualisasikan ilmu itu di tengah masyarakat. Untuk anak-anak Uncen, khusus yang dari daerah pedalaman, daerah pegunungan seperti saya, suku Me dan suku Dani dan sebagainya, yang kuliah di universitas ini, tunjukkan prestasi. Stop dengan semua palang memalang kampus, demo-demo yang sebenarnya tidak sedang mendukung prestasi anak-anakku sekalian. Ada cara-cara lain yang bisa disampaikan ketika anak-anak tidak mendapatkan kesempatan, yaitu misalnya melalui surat protes, datangi kepada orang-orang yang bisa membuat solusi di dalam tuntutan kalian. Yang terpenting adalah kalian bangun orasi-orasi ilmiah, mimbar-mimbar akademik yang bisa mengembangkan kapasitas anak-anak sekalian. Khusus buat teman-teman di Pusat Studi Gender dan Anak, jangan bosan, kita punya sejuta masalah untuk perempuan dan anak di tanah Papua. Kita belum mengerjakan itu dengan maksimal. Mari kita terus berjuang. Ini bukan cuma perempuan, tapi gender itu adalah mitra perempuan dan laki-laki ketika memiliki hak yang sama, ya. Dan hak itu harus kita perjuangkan dengan penelitian, pengabdian, dan pengajaran kepada masyarakat. Dan tentu saja hasil-hasil dari akademi kita itu kita sumbangkan selain untuk memajukan akademi kita, tetapi juga dengan kita bisa menjadi penelitian kita itu kita bisa jadikan sebagai bahan masukan di dalam solusi bagi pemerintah kita di dalam membuat kebijakan-kebijakan. Saya merasa itu, dan mungkin ini sebuah momen yang penting. Saya tidak sendiri, tetapi saya bisa mendapatkan profesor itu karena banyak orang sudah bekerja bersama. Jadi kembangkanlah kerjasama dengan semua lembaga, semua pihak, agar Uncen kita ini juga dikenal di semua lembaga yang ada di Papua, Indonesia, dan bahkan dunia. Ya, saya berterima kasih sekali lagi kepada Universitas Cendrawasih. Terima kasih. Baik, terima kasih bincang-bincangnya Profesor Dr. Vince Tebay Esos MSI. Dan baik Sobat Akademika, kita sudah sharing banyak knowledge dengan tamu kita kali ini, Profin, dan semoga saja kedepannya akan lahir banyak lagi profesor-profesor perempuan khususnya dari tanah Papua. Dan kami ucapkan terima kasih Profin sekali lagi, dan Sobat Akademika, sekian bincang-bincang kita, sampai jumpa